di halaman kita itu benar-benar jasa akikoh untuk wilayah sendiri. Udah gitu. Langsung jual. Udah sekarang kali. Udah terus-terusan. Seperti ini, biasanya terkait ini dia, lifestyle, hobi, passion, sama special moment. Ini biasanya paling bagus di sini. Kalau teman-teman produknya lifestyle itu kan banyak ya, ada kecantikan, kondisi kesehatan, apalagi. Kalau suami gimana? Pokoknya ada hubungannya dengan badan gitu. Itu biasanya ada hubungannya dengan lifestyle manusia. Kemudian hobi, passion, mainan, kemudian komunitas tertentu dan sebagainya, itu cocoknya gunakan semacam karakternya buat gunakan sosial media. Kemudian special moment, Harbolnas, Black Friday, 11.11. Biasanya ini adalah salah satu momen di mana kita bocor anggarannya. Ada yang sudah pernah kena seperti ini? Harbolnas kemarin ada ikut juga. Saya panen saya panen. Berarti amancar gimana? Jadi karakternya Boni ya, karena Boni itu biasanya fashion dan sebagainya itu loh. Awalnya nggak pengen beli jilbab, tapi Harbolnas itu diskon 50%. Wah, semuanya mungkin 50%, padahal sudah diupdate. Oke, orang juga membeli melibatkan emosi, bukan sekedar kebutuhan. Ini ya poin utamanya. Kira-kira produk kita ini benar-benar dibutuhkan orang, ataukah hanya produk-produk yang sifatnya orang harus tahu dulu produk ini, orang harus diedukasi dulu. Kalau orang diedukasi dulu dan sebagainya, itu lakukan biasanya ada produknya won. Bukan nih. Kalau itu biasanya sudah nggak terlalu banyak edukasi. Mereka sudah mencari informasi sebelumnya. Ya, biasanya paling sering kita gunakan adalah riset audiens, kompetitor atau benchmark, dan terakhir survei. Ini jarang dilakukan. Meskipun kemudian itu online, itu bisa dilakukan survei lebih dahulu kecil-kecilan. Makanya kan ada yang kemudian ketika melakukan startup itu dia menyebarkan produk itu minimal mendapatkan 100 kali penolakan. Bayangkan, kalau kamu nggak dapat 100 kali penolakan, bagi kita yang hatinya nggak siap ditolak terus pantel, ini 100 kali suruh sengaja cari. Pokoknya kamu cari 100 kali penolakan dan catat penolakannya apa. Bayangkan, turun ke jalan. Itu real tuh, ada. Kemudian toolsnya kita gunakan ini, list sosmed kompetitor atau benchmarking. Kalau teman-teman kalau sudah pernah ikut kelasnya Facebook Ads, biasanya tahu cara bagaimana mengintip iklannya kompetitor. Kadang-kadang kita kurang kreatif ya. Kayak cara ini kok perasaan aku iklan nggak tahu apa namanya closing, tapi sebelah ini iklannya close sekali aku kok closing biater kan gitu. Kita intip. Jadi karena bahasa kita, target audiens kita yang masih salah. Kemudian kita ada namanya kolom persona atau value proposition canvas, selalu terus yang kita gunakan untuk kemudian sebelum kita buat iklan, kita harus pastikan antara produk kita dan kebutuhan customer itu match. Jangan sampai produk kita harga medium, customer kita kemudian mendapatkan konsumen yang middle low, pasti nggak akan pernah masuk. Ditawari tolak dan semua penolakannya harganya mahal, itu nggak masuk ke match. Kita harus match dulu, namanya jalur pasar kanvas. Itu ada apa namanya? Trend sendiri. Kemudian kita gunakan Facebook Audience Insight. Oke, langsung kita ini promosinya gunakan sosial media, Facebook Ads, IG atau Google Display Network. Jadi Google pun bisa. Terus terakhir ini metode yang paling efektif kita gunakan namanya sales funnel. Ya, jarang sekali orang datang dari Facebook, sekali datang langsung closing. Pernah nggak? Ya ada. Paling dari 1000 yang datang closing paling 10. Nggak, biasanya nggak langsung closing pada saat itu. Karena yang mereka nggak butuh awalnya kan. Mereka paling bisa nanya aja, buat harganya berapa? Gitu aja kan. Masuk ke harganya berapa? Nah itu hilang. Kan gitu kan? Nggak pernah kontak lagi. Kalau kita gunakan sales funnel, kita harus bisa mengetahui mereka sudah datang, kita targetkan target iklan apa lagi, follow up-nya di mana dan sebagainya. Beda dengan kayak tadi produk need. Produk need contoh jasa pengaspalan di Surabaya. Orang masuk sudah sejak awal sudah orang yang jasa pengaspalan.
paling dia hanya tinggal membandingkan harga, gitu aja. Tapi dia pasti sudah telepon serius dia. Kosong ada jasa pengasuhan apa namanya, nyari jasa pengasuhan anak alay gitu. Kosong ada. Ibunya jasa pengasuhan kan anak alay kan TikTok, ini kita ada yang mencari kan. Itu tergantung segmen. Jadi kan kita memilih salah satu media promosi, maka pastikan produk kita itu masuknya atau bukan. Kalau kita bingung, breakdown dulu produk kita ini fit untuk marketnya siapa. Reposition kanvas itu. Oke, saya akan sedikit membuatkan kata singkat, membuat akun Google Ads dan bisa singkat ini. Jadi kalau membuat akun Google Ads, saya kasihkan gambar-gambarnya aja. Yang lebih awak kan? Oh, gak ngerti, pokoknya dia aneh keblokir mas. Neng grupmu mau kayak neng grupnya Teman-teman nanti gue dipasang terus. ini dia pam s.google.com, kita mau buka. Ada yang sudah pernah buat akun Google Ads? Kalau belum pernah, yang penting teman-teman masih punya email kan? Saya kira di sini kalau nggak punya email berarti nggak punya Android gitu ya. Dan saya kira pasti semuanya sudah punya email. Langsung aja Google Ads dan google.com ini praktek membuat akun. Teman sudah punya akun gitu, sudah keren. Oh aku loh sudah siap beriklan. Tinggal iklannya kapan? Itu aja. S.google.com langsung sign in ini. Terus masukkan aja emailnya yang digunakan apa? Email saat ini. Itu metodenya sederhana, saya lanjutkan aja ya. Tinggal di next gitu aja kok. Nanti seperti ini ya. Masuk, dan masukkan emailnya. Terus nanti muncul seperti ini. Pilih new Google Ads account. Karena kalau belum pernah jualan, gitu ya. Kemudian switch, nah ini yang kadang-kadang salah. Pastikan kita pilih ini. Switch to expert model. Karena kalau enggak nanti pilih misalnya yang lain-lainnya ini kan gitu. Ini teman-teman akan bawa kepada Google Ads Express. Google Ads Express itu istilahnya apa ya? Kita sangat mempermudah bagi kita kan gitu. Tapi itu semua dikendalikan oleh Google. Semuanya dikendalikan oleh Google. Jadi kita nggak bisa bereksplorasi. Kalau kita ingin belajar, benar-benar belajar, kita yang ingin tahu, pastikan yang pilih yang bawah ini, switch to expert mode. Jadi tapi jangan dibayang, kita yang angel, enggak. Karena kita ingin bebas. Kalau katanya itu jangan mempercayakan kambing pada serigala, gitu ya. Paham oke? Ya. Jangan percayakan kambing pada serigala. Paham oke? Jadi jangan percaya pada Google, gitu ya. Kita harus bisa kontrol semua, kita harus kontrol. Aku nggak mau, pokoknya aku cuma budget cuma 10.000 per hari. Kamu nggak boleh lebih dari ini, itu kita kontrol, ya seperti itu. Jangan sampai Google menyarankan ini kurang budgetnya, harusnya 50.000. Kita percaya langsung, ya wes naikkan 50.000 dan sebagainya. Kita harus pastikan dulu sebelum menaikkan benar-benar sesuai. Ada parameternya, ada KPI-nya. Kalau di perusahaan ada key performance indikatornya. Terus next, klik account campaigns, nah ini dia. Klik account without campaigns. Ini sudah masuk ke Google Ads. Terus lanjut lagi. Time zone-nya pastikan pilih Indonesia. Karena kalau enggak nanti iklannya bingung baca iklannya, laporannya bingung. Terus next terakhir ini ya. Terakhir. Sudah selesai. Seperti ini. Dan explore your account sudah selesai. Nanti teman-teman sudah siap beriklan di Google Ads. Sekarang jam 5, masih jam 5. Saya akan contohkan praktik real. Kita misalnya nih, teman-teman bingung. Bagi teman-teman yang masih bingung, saya kira-kira bisnis apa ya yang bagus dan sebagainya. Misalnya, oh ya sebelumnya saya tanya dulu, teman-teman tahu ada yang namanya istilahnya buying keyword, kata kunci yang sifatnya itu orang itu kalau mencari memiliki intensitas membeli, memiliki kecenderungan untuk membeli. Nah, mencari untuk membeli. Contoh buying keyword. Contoh satu, jual baju muslim, jual jilbab. Terus apa lagi selain jual?
grosir, agen, vendor, pusat, jasa, Apa hadis ini? murah. Setiap bisnis selalu memiliki bahasanya ini. Itu VDA itu Kalau kubah tadi contohnya apa bahasanya berarti? Kalau kubah tadi bayi keywordnya Pak? Kontraktor. Kantorku Kalau akikoh berarti jasa. Nah, boleh kelihatan ya. Itu disebut dengan bayi keyword. Orang cenderung siap membeli. Contoh, jual jilbab murah dengan jilbab yang tren 2020. Kira-kira yang siap membeli yang mana? Jual jilbab murah. Karena orang ketika jilbab dia sudah minimal dia sudah enggak. Sedangkan kalau tren jilbab 2020 maka dia mencari informasi mencari apa? ofensif. Informasi. Ya kalau teman-teman salah target, kata kunci jilbab tren 2020 yang banyak datang nanti dia tahu klik kita kena cas banyak, tapi orang nggak ada yang closing. Jarang yang closing karena dia hanya pengen lihat tren 2020 seperti apa. Bisa. Oke, kita akan buka yang namanya keyword.io. Jakarta ya, bukan? Ini besok Februari. Tanggal berapa sih? Februari. Lu tanggal berapa? Oke. Ini materi tanggal. Di sini kita pastikan Indonesia, bahasa Indonesia. Misal nih, saya ingin jualan jasa ataupun Mas Rego. apapun lokal di Kediri. Hah? Kediri ya. Kita cari sih apa sih yang dibutuhkan orang-orang di Kediri. Zelo Itu bisa kita ketahui. Kita tinggal ketikkan saja jasa, Soalnya karpet tuku toh. Wis ATC. dan kita breakdown. Pastikan Indonesia ini. Mali Rambaya. Kita breakdown. Mau bagi dari transfer tong. Akan muncul jasa-jasa apa yang orang cari Iya Mas di besok. Kediri. Sesok itu. Ini jasa real, jasanya real, ada pencarian. Bosok sesok enak. Wah, Ya. dia beli kan udah. Jasa harja Kediri, nggak tahu tiba-tiba muncul misalnya gara-gara kemarin. Yo. Jasa arsitek, jasa akut, jasa boni, jasa tirta, jasa akikoh, nggak muncul kan? Jasa travel, makanya ketika dia muncul ini dan kita punya produknya, ya sudah harusnya kita segera main menggunakan Google Ads. Kayak wis ATC karena Jasa pembantu, jasa AC itu, jasa pasang AC, jasa cuci, jasa servis. Nah, ini kan, kalau misalnya kita nggak punya, ada tetangga kita misalnya, kalau bagi yang belum punya bisnis ya, jadi maklar aja kan nggak masalah. Jasa apa lagi tuh? WC, pemasangan, umur, jasa tukang bangunan, jasa sewa baju, bawa serba Kediri, jasa charter, dan sebagainya, CTV, jasa direct, jasa desain, jasa bekerja dan sebagainya, dan seterusnya. Kita cek ketika misalnya nih jasa akikoh Kediri. Yang betul akikoh Dewi Jaya. Nah, Dia panennya uang. ini punya alumni sini. Tahu diajar juragan online. Prakteknya uang uang Kita ada orang lain, dia tunjuk kita kok. sandingi Tes, nyoker, dashboard, ngajar terbilang. atau dia melok kelas juragan online sing pas mis. Kenapa? Itu. Apakah pasti ada yang nyari? Pasti ada, kan datanya ada. Mau jodohnya nih Google Ads. Langsung ditahu harus. padahal bulannya Mas Rego Bisa. kan Berapa jumlah pencarinya? Kita cek Karena di dia sini. nembak ke diri tok. Yang namanya Tapi aku Google Suggest. dari sebulan cuman loro ya. Bisa cerita main gue, jadi aku sama tuan. Jadi kita bisa menggunakan keyword.net, menggunakan keyword planner atau menggunakan sawanang deh. Google Suggest. Kita ketikkan aja, jadi kita pilih Indonesia dulu. koncoku Tangerang. Oke kok. Orang iklan. Dia misalnya akikoh Pakai Kediri. Google Map. Sedino itu cuma bisa ngetoknya 10. Google Mapnya api berarti. Sedino 10 apa piye? Kayak Saingannya malah iklan-iklan. Cuma oh saya yang Tangerang itu kan iya iya. buat gue sih. Waduh, ngapain dhisik wongnya nyepam juga. Google Map ya akeh. Terus keblokir akhirnya. Dari Terus sisa gue. siji ae Mas, dioptimasi ngene lho. Oke, ini dia. Google Map Setiap bulan Agung. pencarian Puluhan ewu. akikoh Kediri kita 90,
kemudian Akikoh Budaya Kediri 30, ada yang Kediri 30, Cara model aja. 20, tinggal di jumlah aja, jumlahnya berapa. Kota-kota. Tapi rata-rata percayaan per bulan itu segitu. Iya. Jumlah sedikitnya berapa? Segini. Kali klik, misalnya 1.000 adalah 1.000 ya. 90 orang, kayak 1.000 kita butuhkan 90.000. Sekali closing, masa keuntungannya 90.000 nggak ada? Ini jumlah pencarian volume. Jumlah volume ini adalah eksak. Ketika orang nyari Akikoh Kediri top, misalnya ada yang tulis Akikoh Kediri murah, Akikoh Kediri plus sebagainya, itu nggak termasuk dalam sini. Jadi 90 ini adalah minimal sebenarnya. Jadi potensinya jauh lebih besar daripada sekedar 90. Nah, sekarang tugasnya teman-teman cari masing-masing bisnisnya masing-masing. Cari apakah bisnis saya ini potensial. Ini tadi kita ngomong Akikoh di Kediri. Nah, kalau kita targetnya Indonesia pasti jauh lebih besar. Kita akan menghilangkan kata-kata Kedirinya. Nah, itu pasti akan lebih potensial. Lebih banyak lagi. Itu dia perbedaannya antara produk-produk yang sifatnya ini dan produk efektifnya mana. Kalau teman-teman memang merasa produknya itu produk buat, gitu ya, produk yang buat orang kita harus tawarkan secara aktif, tapi kemudian dipaksa masuk ke tim, biasanya kita akan bersaing dengan kompetitor marketplace yang pertama. Marketplace itu kayak teman-teman misalnya kasih apa ya, lubang murah kan. Nah ini nggak ada sih, kita nggak ada yang bagus. Si Manu. Tahun 17. Berapa? Nggak ada. Biasanya yang atas itu biasanya muncul marketplace, ada Shopee, ada macam-macam lah. Jadi kalau kita bersaing ke situ, lebih baik kita gunakan kata kunci yang berbeda. Jangan gunakan kata-kata jual, bagus, murah dan sebagainya. Itu bisa bisnis seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini akan kalau teman-teman serius, dan teman-teman match produknya, match dengan produk saya kalau benar-benar produk need, sudah dipastikan produk saya produk need. Coba cari jumlah pencariannya per bulan berapa, gitu ya. Masukkan ke sini. Apa saja, nah gitu. Cari 2 per bulan berapa, gitu ya. Kan bisa kelihatan. Gitu. Oh ternyata cukup banyak. Misalnya jual pupuk, pastikan dulu orang yang jual pupuk nyari pupuk itu apa. Jadi mungkin pupuk yang lebih spesifik, gitu ya. Spesifik misalnya pupuk apa dan sebagainya. Ternyata ada yang gitu. Pertanyaan kedua adalah kira-kira ada kendala enggak? Dan kalau misalnya kita melakukan pengiriman, karena ada kemarin kendala apa namanya, jual kursi direktur, ternyata banyak kendalanya, kecuali yang benar-benar spesifik. Kalau hanya sekedar kursi-kursi direktur biasa, ngapain saya harus beli online yang itu biaya ongkirnya mahal? Masalah. Kecuali benar-benar spesifik, misalnya kursi direktur merek A yang tidak ada yang jual kecuali Jakarta, orang akan beli. Oke, itu dari saya. Jadi desainnya ada pada Google tadi, dan kemudian juga contoh singkat membuat keywordnya. Karena memang kalau kita workshop kayaknya nggak mungkin ya waktu 2 jam. Karena saya pribadi workshop Google yang singkat basic biasa itu biasanya 2 hari. Setidaknya hari ini membuka wawasan teman-teman sekalian. Teman-teman bisa pastikan produk saya ini cocok enggak di Google Ads. Kalau memang nggak cocok, jangan dipaksa. Ngapain? Dipaksa. Pokoknya butuh Google Ads. Padahal produk kita misalnya sifatnya word. Kalau word, mending pelajari fokus Google SPX. Udah. Fokus ke situ, cari audiens yang sempurna. Jangan maksa dulu. Kecuali budgetnya sudah terbatas. Nah, itu aja. Jika terbatas, pastikan fokus ke dalam satu metode. Jadi sebutkan teman-teman yang belakang-belakang semuanya expert di bidang ada yang Google Ads, ada yang Facebook Ads, ada yang SEO, ada yang marketplace dan sebagainya. Dan saya kira kemarin sudah beberapa kali juga
seingat saya sudah diajarkan di bidang online. Makanya saya lihat ada pelatihan-pelatihan spesifik, ada khusus Instagram, ya, Facebook, dan sebagainya. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Mungkin kita akan sharing-sharing sesuai dengan pengalaman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Semua pesawat kapal Masya Allah, 2 jam nggak kerasa karena materinya menarik. Kacau 2 jam. Oh 1 jam. Masya Allah. Biasanya 1 jam nggak sampai ini kelas ngantuk. Alhamdulillah kali ini nggak. Karena materinya kita butuh dan kita pengen belajar. Nah, sebelum kita tutup, jadi KPMI gitu. sepertinya kok kayaknya kita 1 jam aja nggak bisa. Jadi juragan online mau mengadakan kelas Google Ads 1 hari jam 9 pagi sampai jam 5 sore insya Allah. Nah, kapan waktunya? Waktunya adalah tanggal 16. Tanggal 16. Kita cek dulu ya. Tanggal minggu depan tanggal 19 kita akan ada acara kelas Google Ads di Press Coworking belakang